Oke, kita kembali masuk dalam materi kita hari ini di babnya yang ke-8. Silakan dibuka di poin 125. Ini bicara tentang bertahan dalam menghadapi cobaan. Ya, kita lihat di situ dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 apa katanya? Sama-sama dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 33 di sampingnya, di pertama, di bab 8. Ada? Oke, ada ya. Di bab 8, buka bab 8 dulu, di sampingnya itu ada. Ada? Kita baca 1 Korintus 15 ayat 33, 3 mulai. Janganlah kalian sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mazmur 119 ayat 9, 3 mulai. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, hari ini kita belajar tentang Allah dan firman-Nya menjadi sumber kekuatanku dalam menghadapi godaan. Ya. Ada tugas di rumah? Ada Tentang banyak kecil. tentang bagi atau berhubung ya. Ya. Itu tentang masih berhubungan dengan godaan. Itu kan cobaan ya. Cobaan dan godaan. Ya. Hari ini kita bicara tentang bertahan menghadapi godaan ya. Itu yang akan menjadi materi kita di pertemuan kita hari ini ya, sesuai dengan tugas yang tentu Pak Guru sudah sampaikan juga kepada peserta didik sekalian. Jadi hari ini dalam halaman 125 bicara tentang bertahan menghadapi godaan. Bertahan dalam menghadapi godaan yang menjadi dasar kita untuk sanggup menghadapinya itu di Mazmur 19 ayat 9 apa lagi? Coba ulangi 1, 2, 3. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Ini godaan. Menurut kamu apa sih arti godaan itu? Ayo. Jangan ditafsir. Arti dari godaan. Pernah digoda? Digoda dan godaan beda ya. Ya. Coba godaan.
lewat tangkel. Nah, dan biasa suka begitu kan, ini atau lalu ambil. Ini kan godaan, ya. Sekarang memang tidak ada orang, ya. Jadi godaan itu tidak harus datang langsung orang menyampaikan sesuatu. Ya ini bagian dari godaan juga, ya. Barang yang kita lihat tanpa ada orang itu bukan milik kita, ya. Lalu kita mau ambil, misalnya. Ya, kira-kira kalau kita ambil bertahan dan kita yang godaan. Tidak ya? Nah oke, kalau begitu silakan disebutkan apa sih godaan itu? Karena jelas dari firman Tuhan bicara tentang apakah seorang muda bertahan di Tuhannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Untuk bertahan dalam godaan itu harus berdiri di atas firman. Firman itu bicara tentang siapa? Bicara tentang kebenaran. Bicara tentang kebenaran itu tentu berbicara tentang siapa? Tuhan. Bicara tentang Yesus Kristus. Nah ini makanya diharapkan seorang muda mempertahankan keluarganya supaya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Mulai bicara tentang firman, bicara tentang kebenaran. Bicara tentang kebenaran tentu bicara tentang Yesus Kristus. Dengan iman kita, ya, kepada Yesus Kristus, kita mampu menghadapi namanya godaan yang ada. Ya. Karena itu apa sih godaan menurut kamu? Nah, apa? Tantangan. Ya boleh lah. Bagian tertentu dari apa? Dari rambut, kaki. Ya. Godaan itu sama dengan mencoba diri kita. Ya, makanya kita digoda. Gitu kan. Ingat peristiwa Adam dan Hawa? Ya. Di situ mulai godaan itu sudah ada. Ya. Apa yang Iblis bilang? Ya. Iblis bilang begini. Bohong Tuhan itu. Kalau kamu makan, nanti kamu jadi sama seperti dia, betul tak? Padahal kata Tuhan bilang, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Tapi Iblis bilang apa? Tidak akan kamu mati. Ya. Tuhan Pak, kalau kamu makan itu nanti kamu sama seperti Tuhan, kan sudah digoda dia Tuhan itu. Jadi bentuk godaan itu banyak, ya. Sama seperti itu tadi, biasa kita lihat barang-barang orang, misalnya kan, buah-buah orang, bukan buah kita. Itu rambutan yang merah. Misalnya contoh kecil ya kan ya ini ya. Kita satu orang dulu. Kita masing-masing mengalami ada wakil karya atau digoda oleh rambutan misalnya kan. Lalu dilihat itu udah mulai gini. Dia dalam bentuk apa saja godaan kita dalam yang jelas godaan itu apa yang bukan menjadi milik kita, ya tentu tidak boleh diambil. Dalam bentuk apapun, ya. Ada juga godaan yang secara langsung dalam bahasa seperti gini. Dah di situ terus masuk. Misalnya ke sekolah. Kita beralasan ya banjir. Padahal tidak banjir misalnya kan. Kita ke kantin aja nyantai sambil ngobrol sambil main game. Mulai kita digo. Oh iyalah, ayo kita harus masuk kita main game ya. Kita merah matanya. Sakit kan gitu. Ya. Tadi saya dengar juga banyak tempat ini. Bukan saya dengar sih, saya lihat di BR. Dengar dengan lihat yang beda ya. Yang lagi lihat tuh ada masjid. Ya jadi bagian juga ya yang sebenarnya masih bisa lewat. Coba kalau dia alasan aja manjir tidak bisa lewat. Misalnya kan motor tidak bisa lewat, manusia bisa lewat kan gitu. Ya. Jadi banyak cara, ya banyak bentuk godaan yang kita diperhadapkan seperti kita. Ya ada dalam berupa barang, ya ada dalam bentuk ajakan, ya kepada kita semua. Jadi siapa yang bertahan dalam godaan itu, bagaimana cara bertahan dalam godaan itu? Dia berdiri di atas apa? Firman Tuhan. Karena apa? Ya namanya kita masih hidup di dunia itu lah, masih mendiami tubuh, darah dan daging itu kita akan digodai terus. Ya tidak akan pernah berhenti godaan itu. Ya. Hanya bagaimana kita merespon, kita buat tak, kita mau tak, kita ikuti, kita terima tak, ya tergantung dari apa? Pribadi kita sendiri, ya. Jadi masalah godaan itu ya setiap hari kita diperhadapkan dengan hal itu. Hanya memang seperti yang aku bilang ya, mampu tak saya menghadapinya, mampu tak ini, mampu tak Claudia, mampu tak Haryanto, mampu tak Kristu, mampu tak kita semua, ya. Maka kembali kepada firman-Nya. Berdiri di atas firman Tuhan. Ya, kenapa yang seperti itu
firman Tuhan. Karena kita ini manusia terbatas, tidak sempurna, punya keterbatasan, pingin segalanya. Ya. Lihat orang yang kaya makin kaya, betul enggak? Betul. Ya. Pingin segalanya, sudah kaya masih korupsi. Kemudian kejar apa lagi yang kurang misalnya kan? Sudah punya motor, sudah punya mobil, kita aja susah punya mobil. Mereka sudah punya mobil aja masih kepingin lebih dari itu. Misalnya kan contoh. Ya. Jadi bukan berarti orang miskin tidak digoda, orang kaya tidak digoda, semua kita ya, akan menghadapi yang namanya godaan itu. Maka anak-anak sekalian, siswa-siswi, peserta didik ya, berdiri dari atas firman Tuhan. Karena hanya dari firman Tuhan itu satu yang berbicara tentang firman, bicara tentang kebenaran, bicara tentang kebenaran, bicara tentang berdiri di atas kasih Yesus Kristus. Maka kita akan mampu menghadapi godaan. Kalau enggak, ya seperti tadi, kita ini manusia yang tidak sempurna, enggak akan mampu kita. Ya, kita enggak akan kuat. Ya. Itu disebut dengan godaan. Godaan itu bagian terpenting untuk menunggu perkembangan kehidupan iman kita. Kalau kita bertahan, ya kalau kita mampu, ya berkembanglah iman kita. Kalau enggak, ya bisa. Untuk menguji iman seseorang ya harus digodai itu tadi. Ya, ada godaan. Ya. Jangan kita, Yesus aja digoda. Ingat peristiwa bagaimana Yesus dicobai oleh iblis? Ingat tak kira-kira? Ketika berada di padang gurun, ya, apa yang iblis bilang? Kan di padang gurun, tidak ada semua makanan. Apa yang iblis bilang? Jadikanlah roti batu ini menjadi roti. Kan godaan itu. Ya. Lalu dia di atas hubungan banyak Allah. Dia tunjukkan kemegahan, kemewahan dunia. Apa yang iblis bilang? Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bayangkan, ya godaan yang tadi apa lagi dia bilang? Ya. Dia berdiri di hubungan bait Allah. Apa yang dia bilang? Jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka malaikat akan datang menatang engkau. Tuhan aja digoda, apalagi kita ini. Ya. Jangan bilang, oh saya sudah setia sama Tuhan, betul. Saya sudah percaya sama Tuhan, betul, Bapak setuju itu. Saya sudah rajin melayani, saya senang. Saya sudah rajin berbuat baik, bagus. Tapi ingat, godaan datang setiap waktu. Kan yang berdiri di atas firman. Ya, maka pesan terguru dari materi kita hari ini, ya rajin ibadahlah, rajin baca kitab, naikkan pujian kerohanian kita. Ya, bagaimana ibadah aja nggak pernah, misalnya doa aja nggak tahu, ya, baca firman aja nggak pernah gitu. Ya bagaimana mampu menghadapi godaan? Ya. Karena berdiri firman itu hidup di dalam firman. Ya, dengar baik-baik aku bilang, berdiri di atas firman itu hidup di dalam firman. Bagaimana cara hidup di dalam firman? Ya, dekat dengan Tuhan. Bagaimana dekat dengan Tuhan? Ya, berdoalah setiap waktu. Beribadahlah kepada Tuhan, bacalah firman-Nya supaya kita mengerti. Ini gimana kalau tidak pernah dibaca firman, tidak pernah bergereja, lagu rohani tidak pernah tahu, lagu mau cinta Yesus saja susah. Gimana bertahan menghadapi godaan, apalagi masa ini, masa remaja ini? Ya apa? Boleh Pak Guru katakan masa di mana kalian ingin mencoba segalanya, ya, ingin mau tahu. Namanya ingin mencoba itu ya seperti ini. Bapak kasih contoh lah. Ini kan teh ayamnya. Kotoran lah. Bau nggak ya? Udah tahu itu teh ayam, dicium lagi. Biasa Pak Guru kasih contoh lah. Biasa orang gunting kuku kan. Apalagi gunting kuku kaki kan. Gunting kuku kaki masih dicium namanya orang tahu kan. Junior, namanya kita masa mencoba nih, ya. Pingin tahu kita, ya. Masa mencoba pingin tahu ya seperti itu, ya. Maka dari itu Bapak ingatkan lagi anak-anakku, siswa-siswi yang baik-baik, ya. Kita akan diperhadapkan dengan godaan. Ya. Godaan itu untuk menguji keimanan kita. Ya. Ingat, cobaan, godaan itu datanya dari siapa? Godaan dan cobaan itu datang dari siapa?
Dari siapa? Dari iblis, dari setan. Tuhan tidak pernah mencobai kita, tidak mau menggoda kita. Tuhan mau menguji iman kita. Ya iblis lah yang mau menggoda kita. Ya seperti HP tadi, Pak kasih contoh seperti gua tadi. Yang namanya bukan milik kita itu jangan diambil. Misalnya seperti itu. Lalu kita pikir, nggak ada yang lihat ini. Nantilah setelah saya makan, saya lewat di rumahnya baru saya kasih tahu. Saya ambil rambutannya tadi, baru di jalan saya lapar. Ya itu namanya nyuri juga, walaupun kamu kasih tahu dosa dulu baru bilang. Atau mungkin, rambutan saya ambil kau ya, saya lapar. Misalnya, enak sekali gitu. Pernah nggak? Atau pertanyaan kedua, pernah nggak kalian mengalami namanya godaan? Pernah nggak kamu digoda hari itu? Dalam bentuk apa kamu mengalami godaan itu? Hah? Mencuri. Ya bagus. Presto? Mencuri juga. Iya lain-lain kan negeri kita jangan ikut Haryanto lah. Dia kan mencuri dia nih. Ya. Sekarang kamu masih suka mencuri nggak? Oh tidak. Tapi ngambil ada. Ya mencuri juga namanya juga. Juga. Ya. Tidak pernah mencuri lagi enggak. Tapi ngambil ada itu. Sama dia. Coba, Brestu, kamu pernah mengalami godaan nggak selama hidupmu? Pasti tidak mungkin tidak ada. Artinya salah satu saja Pak Guru minta gitu. Dalam hal apa gitu? Kamu pernah digoda atau dicobai gitu? Nah, banyak. Coba kamu ini dalam hal apa kamu digodai orang? Bolos. Bagaimana caranya dia menggoda kamu? Ngajak bolos. Kamu? Main HP. Gimana sih? Contoh godaan kamu main HP itu? Udah, gak usah belajar main HP dah gitu. Nah, itu Pak Guru jawab ke kamu. Kamu? Berbohong. Sekarang masih berbohong enggak? Oh, ya, tapi kalau ditanya mama bilang saya cuci piring berarti tidur. Kan? Bohong enggak itu? Bohong ya. Ya, tapi tidak masalah. Jadi terima kasih. Jadi semua kita memahami yang namanya dicoba kita semua ya. Hanya materi kita hari ini kita ulangi lagi Mazmur 19 ayat 11. Mazmur 19 ayat 9. Bagaimana bangsa punya firman Tuhan? 3 mulai. Dengan seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Iya, jadi kesimpulannya dalam materi kita hari ini dengan baik-baik Kristus, setiap kita akan menerima yang namanya godaan dan cobaan. Poin pertama, godaan atau cobaan itu bukan datangnya dari Tuhan, ya. Itu dari setan, mau menjatuhkan kita, ya. Itu poin pertama yang harus kalian tahu. Poin yang kedua, mari kita jadikan cobaan godaan itu untuk memperkuat iman kita, ya. Dan yang ketiga, berdiri di atas apa? Firman Tuhan. Ya. Bagaimana caranya berdiri di atas firman Tuhan? Dekatlah dengan Tuhan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kira-kira? Oke, mari kita buka halaman berikutnya tentang 3 tokoh yang akan kita pelajari kali ini.